Halo semua, Irfan di sini. Kita jumpa kembali di channel IRF 3D. Kali ini saya membahas tentang bagaimana cara membuat model 3D di SketchUp berdasarkan sebuah sketsa interior. Teknik ini akan dibutuhkan saat kita perlu untuk melanjutkan gagasan awal yang tertangkap dalam sebuah sketsa dan memvisualisasikannya melalui model 3D. Video berikut ini akan menjelaskan apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana cara untuk melakukannya. Untuk proses ini diperlukan SketchUp dan dalam video ini digunakan SketchUp 2017. Selain itu kita juga membutuhkan sebuah gambar berupa sketsa interior seperti ini sebagai kasusnya. Link untuk file tersebut ada di bagian deskripsi. Langkah pertama adalah mengatur unit di SketchUp dan gunakanlah meter sebagai unitnya. Anda bisa mengaturnya atau memastikannya melalui menu window, model info, di bagian units. Kedua, muatlah gambar sketsa tadi ke SketchUp. Anda bisa memuatnya melalui menu kamera, New Match Photo dan pilihlah gambar sketsa tersebut dan klik Open. Setelah termuat, sebuah scene yang bernama sesuai dengan nama filenya akan muncul. Selain sebuah scene, muncul juga gambar sketsanya dan juga beberapa elemen lainnya. Elemen-elemen tersebut adalah 4 buah vanishing point bar, 2 berwarna hijau dan 2 lagi berwarna merah. Tiap vanishing bar terdiri dari sebuah garis putus-putus dan sepasang grip bujur sangkar di kedua ujungnya. Elemen kedua adalah sebuah horizon line yang berwarna kuning yang menunjukkan garis horizon di sebuah gambar atau sketsa perspektif. Elemen ketiga adalah aksis origin, yang merupakan titik pertemuan dari sumbu merah, hijau, dan biru. Elemen keempat adalah aksis bar, yang ditunjukkan oleh garis solid berwarna merah, hijau, dan biru yang masing-masing menunjukkan tiap sumbunya. Langkah ketiga, Anda harus mengatur peletakan keempat vanishing bar ini dan mencocokkannya dengan elemen yang tepat di sketsa. Anda hanya perlu mengklik dan drag gripnya dan meletakkannya di tempat tertentu sedemikian hingga akhirnya horizon line dapat diletakkan mendekati seperti garis horizon di gambar sketsa, dan agar sumbu biru juga bisa mendekati garis elemen vertikal di gambar sketsa tersebut. Untuk mendapatkannya Anda harus mencoba beberapa kombinasi dari peletakan grip-grip ini. Untuk gambar sketsa ini, telah dicoba beberapa posisi yang berbeda, dan akhirnya seperti inilah posisi yang bisa digunakan untuk meletakkan keempat vanishing point bar tersebut. Tentu saja banyak sekali kemungkinan lokasi yang dapat digunakan untuk meletakkan keempat vanishing point ini. Langkah keempat, Anda perlu meletakkan aksis origin pada tempat yang tepat. Anda hanya perlu mengklik dan drag aksis origin tersebut dan meletakkannya seperti pada contoh. Setelah selesai mengaturnya, klik dan di panel Match Photo. Agar nama scene-nya lebih ringkas, gantilah namanya menjadi V0 di panel scene. Langkah kelima, ujilah pengaturan tadi dengan membuat sebuah rectangle berukuran 1x1 seperti ini. Untuk membuatnya, klik menu Draw, Shape, Rectangle dan klik dari titik origin, tarik ke arah ini, dan ketik 1,1. Maka sebuah rectangle akan muncul. Kini kita periksa apakah perspektifnya sudah benar dengan meletakkan sisi-sisi rectangle tadi ke sisi lantai sesuai gambar sketsa. Mulailah dengan sisi ini, gunakan icon Select dan pilih garis ini, lalu gunakan icon Move dan mulailah menggeser garis ini ke kanan searah sumbu hijau. Untuk memastikan pergerakannya terkunci pada sumbu hijau, sambil menggesernya tekan tombol panah kanan. Sekarang lihatlah hasilnya, dan sejauh ini tampaknya baik-baik saja. Sekarang, coba lakukan lagi pada garis ini dan geserlah ke sini. Sama seperti tadi, sampai sini semua tampak baik-baik saja. Satu lagi, coba juga geser garis ini ke sini, searah sumbu merah. Gunakan prosedur seperti tadi, hanya saja agar pergerakan sisi ini terkunci pada sumbu merah, gunakan tombol panah kanan di keyboard. Kini bidang tersebut tampak menutupi lantai bagian ini dengan pas. Angka keenam adalah memastikan ketinggiannya. Agar tidak mengganggu, sebaiknya sketsa tersebut perlu disembunyikan dulu. Untuk menyembunyikannya, gunakan icon orbit, lalu geser sedikit arah pandangnya. Di sini, kopilah garis ini ke atas searah sumbu biru sejauh 3 meter. Untuk memastikan pergerakan objek searah dengan sumbu biru, tekan tombol panah atas saat menggeser objeknya. Lalu lanjutkan dengan membuat bidang seperti ini. Untuk memeriksanya, klik kanan scene V0 dan pilih Edit Match Photo. Tampaknya ada yang kurang pas, sehingga kita harus sedikit mengatur ulang vanishing point bar-nya lagi.
Kini, cobalah untuk mengaturnya seperti ini. Akan terjadi perubahan terhadap garis lantai dan dinding ini. Geserlah agar menjadi pas kembali. Untuk mengatur agar ruang ini memiliki langit-langit dengan tinggi 3 meter, maka draglah sumbu biru ke bawah atau ke atas, dan upayakan garis ketinggian ini berada di garis langit-langit sketsa. Itu tadi adalah prosedur untuk mengatur skala gambar. Karena model 3D ini tadi di-scale, mungkin Anda harus mengatur kembali garis-garis bidang horizontal ini agar kembali pas dengan sketsanya. Setelah dirasa pas, hapuslah bidang dinding tadi, lalu push bidang lantai ini sejauh 3 meter ke atas. Geserlah lagi pandangannya menjadi seperti ini, dan dari titik origin ini, dengan menggunakan icon lines, buatlah garis hingga ke atas. Lalu pull bidang ini keluar sejauh 5 meter. Lalu buatlah sebuah scene bernama V1. Ini kembalilah ke scene V0. Untuk detailnya, buatlah beberapa objek. Pertama adalah backdrop di belakang tempat tidur ini, kedua pintu ini, dan jendela. Untuk membuat backdrop, mulailah dengan membuat guidelines di sini. Gunakan icon tape measure, klik di garis ini, geser sedikit dan kembalikan ke titik tadi, maka sebuah guideline akan muncul. Buat guideline kedua, klik di garis ini dan geser ke kiri searah sumbu hijau dan ketik 0,6 meter. Buat guideline ketiga, klik di garis ini dan geser ke kanan searah sumbu hijau dan ketik 3,4 meter. Kembalilah ke scene V1, lalu saya copy garis ini ke sini dan ke sini. Gunakan icon move untuk itu, dan untuk mengcopy, tekanlah Ctrl sambil menggeser garis tersebut. Dan agar pergeseran tetap pada sumbu hijau, tekanlah tombol panah kiri sambil menggeser. Lalu pull bidang ini ke depan sejauh 0,25 meter. Ini buatlah kedua pintu ini dan mulai dengan kembali ke scene V0. Buatlah beberapa guideline sebagai garis bantu. Pertama garis bantu ini, jaraknya 2,55 meter dari bawah. Lalu yang ini berjarak 0,2 meter dan yang ini berjarak 0,7 meter. Sepertinya tidak sesuai dengan sketsanya, namun dalam tahap ini ukurannya kita sesuaikan dengan ukuran pintu pada umumnya. Lakukanlah hal yang sama untuk pintu sebelah kanan. Buatlah juga guideline untuk ini dengan jarak 2,3 meter dari sini, 0,7 meter dari sini dan 2,55 meter dari sini. Selanjutnya, kembalilah ke scene V1. Mari kita buat detail pintunya. Buatlah garis mengikuti guidelines ini. Lalu klik ketiga garis baru tersebut dan dengan icon offset, offsetlah sejauh 0,05 meter keluar. Offsetlah sekali lagi dengan jarak 0,1 meter, kemudian pushlah bidang ini sejauh 0,1 meter ke dalam, dan bidang ini 0,03 meter keluar. Lalu offsetlah kembali garis ini ke dalam sejauh 0,15 meter, geserlah garis ke atas ini sejauh 0,15 meter, lalu pushlah bidang ini ke dalam sejauh 0,03 meter, dan kini kita dapatkan sebuah detail pintu. Ulangilah proses yang sama untuk pintu kedua. Lalu untuk jendela ini, aturlah sebuah view agar bidang jendela ini terlihat dengan lebih baik. Pada dasarnya, Anda hanya perlu mengulangi proses pembuatan detail pintu. Mulailah dengan membuat garis bantu setinggi 2,55 meter dan 0,55 meter dari lantai dan 0,25 meter dari sisi kiri kanannya. Buatlah garis-garis seperti ini. Dan kemudian di offset dua kali, yaitu 0,05 meter dan 0,1 meter. Kemudian pushlah bidang ini 0,2 meter ke dalam dan yang ini 0,03 meter keluar. Detail lain yang perlu ditambahkan adalah detail langit-langit seperti ini.
Untuk membuatnya, pilihlah bidang langit-langit ini dan offsetlah ke dalam sejauh 0,05 meter. Lalu push bidang ini sejauh 0,05 meter ke atas. Akhirnya, detail terakhir yang perlu dibuat adalah plin lantai ini. Untuk membuatnya, pilih garis-garis ini, offset ke dalam sejauh 0,02 meter dan pull sejauh 0,1 meter ke atas. Lalu lakukanlah hal yang sama terhadap garis-garis yang ini. Sedangkan untuk garis ini dan ini, kopilah garis-garis tersebut ke atas searah sumbu biru, sejauh 0,1 meter. Dan terhadap kedua permukaan yang baru ini, pull keluar masing-masing permukaan sejauh 0,02 meter keluar. Ada satu hal terakhir yang harus dilakukan, karena ternyata, semua permukaan ini terbalik. Untuk membalikkannya, klik 3 kali di salah satu permukaannya, lalu klik kanan, dan pilihlah reverse face. Nah, itulah tadi ruangannya. Tentu tidak pernah akan sama persis dengan sketsanya. Namun setidaknya kita sudah berupaya untuk memindahkan sketsa ini ke model 3D. Dan siap untuk mengisinya dengan furniture dan detail interior lainnya. Sampai di sini dulu video kali ini. Nantikan video selanjutnya tentang bagaimana kita mengisi model tadi dengan furniture dan menambahkan detail interior lainnya. Untuk itu, silakan like dan share video ini dan subscribe-lah channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Irfan di sini dan salam.